Statement Presiden Joko Widodo soal setelah ini jatah Pak Prabowo dinilai sebagai bentuk endorsement petahana kepada suksesornya. Paling tidak DPP Partai Gerindra sudah menganggapnya sebagai bentuk restu dan juga dukungan dari seorang presiden. Namun PDI Perjuangan melalui sekjennya Hasto Kristianto menganggap statement tersebut sebagai hal yang biasa dalam dinamika politik. Lalu bagaimana kita bisa memaknai statement presiden ini? Benarkah ini adalah bentuk dukungan untuk suksesornya atau hanya sebatas jatah dalam kancah kontestasi Pilpres 2024? Untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami pertama staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini. Selamat malam, Bang Valdo, apa kabar? Malam, Bang Bram. Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan berikutnya adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, Mas Valdo. Baik, harapannya tentu adalah dalam kondisi sehat. Namun sebelum kita memulai dialog, kita akan dengarkan lagi statement Presiden Joko Widodo soal jatah Pak Prabowo. Berikut ini. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Baik, ini bahasa Pak Prabowo adalah kelihatannya setelah ini. Rasanya kok sepertinya potensinya cukup besar begitu ya rasanya. Saya akan menanyakan langsung pada Bang Valdo sebagai lingkaran istana begitu Bang. Artinya ini sudah fix begitu dukungan dan restu seorang presiden kepada seorang Prabowo, Bang Valdo? Ya, makasih Mas Bram. Tentu ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan ya. Menyenangkan sekali dan kita patut berbangga. Kenapa? Bahwa kita melihat bagaimana seseorang presiden itu menyampaikan message pada orang yang bisa meneruskan gagasan dan visi pembangunannya. Prabowo kan memang kuat secara politik, kuat juga secara nasionalisme. Dulu saya sempat menjadi juru bicara beliau dalam beberapa kali debat kandidat. Ya kita bisa ingat gitu, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa sepakat satu visi, karena kedua kandidat ini sama-sama memiliki visi yang sama-sama besar untuk Indonesia. Dan menyenangkan juga apabila kita melihat ada dorongan menghidupkan api-api demokrasi dan menyalakan itu. Soal pertarungan ide, mendorong demokrasi Indonesia, nggak hanya untuk hari ini, tapi juga masa depan gitu. Dan ini juga mengesankan bahwa seorang pemimpin seperti Pak Jokowi mendorong kompetisi yang mengisi tukar tambah pikiran dan membuat setiap orang potensial menjadi bersemangat untuk meneruskan kepemimpinan dan menjadi bagian dari tanggung jawab beliau sebagai pemimpin sebelumnya. Nah kan tugas kepemimpinan yang paling berat itu adalah mencari pelanjut dan penerus kepemimpinannya gitu. Baik, Bang Valdo, apakah kemudian ini artinya fix begitu tertuju pada satu nama saja seorang Prabowo Subianto yang kemudian dianggap bisa melanjutkan programnya, atau jangan-jangan Presiden sedang testing the water begitu? Mengingat ada beberapa nama sebelumnya di event yang berbeda pula yang kemudian disenggol sedikit oleh Pak Presiden. Seperti apa Bang? Ya jadi kan gini Mas Bram, semua orang tuh kan tahu ya bahwa Pak Prabowo ingin menjadi presiden dan beliau adalah orang yang konsisten itu untuk menempuh jalur demokrasi. Beliau memiliki loyalitas kepada atasannya. Mulai dari pertama kali 2004 beliau ikut sebagai wakil presiden, 2009 sebagai wakil presiden, 2014 sebagai presiden, dan sampai hari ini gitu. Nah, jadi tanpa Pak Jokowi belum tentu Pak Prabowo menduduki jabatan sipil pertamanya gitu. Karena hubungan mereka kalau menolong, sparring partner dalam demokrasi pun dengan Pak Jokowi gitu. Ketika beliau ingin maju sebagai calon gubernur DKI waktu itu, ya Pak Prabowo lah yang mendorong beliau untuk menjadi calon gubernur gitu. Jadi ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden 2 periode, ya konteksnya jadi relevan. Pak Jokowi memberikan semangat kepada Pak Prabowo, kedua-duanya pernah sama-sama jadi bagian perjuangan mereka. Ya, jadi keakraban yang tadi disampaikan di video di awal itu tampak itu ya sebuah keniscayaan
bahwa memang dua orang ini memiliki signifikansi dalam perjalanan politik masing-masing. Baik. Jadi kehangatannya itu memang informal dan panjang, tapi apakah soal pasti didukung, pasti perhitungannya lebih kompleks, Mas Bram. Tapi kembali ke tesis awal tadi, ini adalah soal menyalakan kompetisi, menyalakan demokratisasi, dan dua orang ini adalah teladan kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin di Republik Indonesia. Baik, baik. Ini tadi di awal sepertinya kemudian statement Bang Faldo cukup yakin, tapi terakhirnya ditutup dengan ini kembali lagi pada hitung-hitungan. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, benarkah kemudian penyebutan pengendorsan beberapa nama ini kemudian adalah hal yang wajar dalam menghidupkan api demokrasi seperti yang dikatakan Bang Faldo? Mas Adi. Ya, kalau saya sih ingin komentar dua hal. Pertama, Jokowi itu ingin mendukung semua orang yang berada di inner circle kekuasaan politiknya saat ini untuk ikut bertanding di Pilpres ya. Dipersilakan untuk melakukan kerja-kerja politik, dipersilakan untuk melakukan sosialisasi politik, dan tentu saja mencari tiket pencapresan di 2024 itu kan adalah bentuk politik Jokowi ya. Artinya siapapun yang berada di lingkaran Jokowi saat ini punya potensi maju, pastinya didukung. Bukankah bukan hanya Prabowo, tapi kan ada sosok-sosok lain yang sebelumnya juga di-endorse oleh Jokowi, terutama misalnya Ganjar Pranowo ya. Bahkan juga ketika Jokowi bicara tentang soal kriteria capres dan cawapres yang harus mengerti tentang ekonomi makro dan mikro, itu kan sebenarnya secara tidak langsung ingin merujuk pada Erlangga Hartarto yang saat ini sebagai Menko, Ketua Umum Partai Golkar yang sebenarnya juga punya potensi untuk maju di 2024. Itu artinya apa? Bagi Jokowi, siapapun orang-orang di sekitarnya ini yang punya kalkulasi politik rasional akan didukung untuk ikut bertanding di 2024 ya. Tapi kalau dibaca rata-rata memang kalau gestur politik Jokowi sepertinya saat ini memang lebih condong kadar dukungannya itu kepada Ganjar Pranowo ya. Alasannya tentu dua hal. Pertama, PDIP itu adalah partai yang kemudian menjadikan rekat di mana Jokowi dan Ganjar Pranowo itu harus bersatu. Yang kedua tentu saja basis konstituen pemilih Jokowi itu kan bermigrasi, hijrah ke Ganjar Pranowo, dan mereka menganggap bahwa Ganjarlah yang dianggap sebagai suksesor yang dianggap pantas dan layak untuk meneruskan terah politik Jokowi dalam tanda kutip ya. Ini adalah variabel-variabel yang menurut saya Mas Bram harus dibaca secara umum. Betul bahwa Jokowi mendukung siapapun termasuk Prabowo Subianto, tapi bobot dan kadar dukungannya itu berbeda-beda. Saya membayangkan, andai misalnya Ganjar Pranowo itu tidak dapat tiket pencapresan, maka second plan-nya sangat mungkin orang yang akan didukung oleh Jokowi itu orang seperti Prabowo Subianto, sangat mungkin orang seperti Erlangga Hartarto, sangat mungkin orang seperti misalnya Sandi, Erick Thohir, dan seterusnya dan seterusnya. Mas Adi, tentu artinya kalkulasinya based on data-data statistik bahwa yang diusung nantinya adalah mereka yang sangat potensial, satu, memenangkan pertarungan politik, yang kedua, meneruskan semua legasi dan proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode ini. Saya kira sesederhana itu saja. Baik. Mas Adi, artinya ini kemudian apakah Presiden memang menyiapkan berbagai rencana ketika A, B, C yang bisa mana yang maju akan tetap bisa take credit begitu, dan kemudian apakah skema ini nanti akan bisa kita baca sebagai bentuk endorsement kepada masing-masing calon untuk maju masing-masing, atau kemudian jangan-jangan menjadi paket begitu, ini sedang dijodoh-jodohkan mungkin rasanya. Ya, kira memang tujuannya banyak hal. Bisa saja ini endorse untuk maju masing-masing. Yang kedua bisa saja nanti bisa dijodoh-jodohkan ya. Karena kalau bicara tentang Prabowo Subianto adalah salah satu sosok yang saya kira memang sampai saat ini menjadi komoditas politik yang tidak terbantahkan karena selalu masuk dalam top 3 survei. Begitupun dengan Ganjar Pranowo adalah orang yang langganan di survei ya. Ini adalah variabel-variabel yang sebenarnya dihitung betul oleh Jokowi soal siapa yang harus di-endorse. Nah, nanti kita tinggal lihat ke depan. Apakah di acara-acara yang lain misalnya Pak Jokowi itu akan mengendorse nama seperti Sandiaga Uno karena elektabilitasnya juga muncul, kemudian Erlangga Hartarto gitu ya, kemudian Erick Thohir, ada kemudian Puan Maharani dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas Jokowi tidak mau sepertinya disebut hanya mendukung salah satu orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaannya. Jadi Jokowi itu ingin mempersonifikasi dirinya sebagai orang yang sebenarnya mendukung, mengendorse semua orang yang punya potensi maju di 2024. Baik. Itu artinya dukungan ini sebenarnya sebagai bentuk supaya tokoh-tokoh yang diusung itu melakukan konsolidasi kerja-kerja politik. Pertama, tentu supaya mereka mendapatkan elektabilitas yang signifikan diterima oleh publik.
Yang kedua mendapatkan tiket pencapresan, Mas Bram. Oke. Karena untuk maju pilpres itu harus daftar ke KPU yang di mana itu harus menggenapi ambang batas presiden yang harus diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Baik. Nama-nama yang bermunculan ini kan sampai saat ini belum dapat tiket. Maka dalam konteks itulah dukungan Jokowi harus dibaca. Dibaca dalam konteks dinamis supaya orang-orang yang didukung ini adalah orang yang berjuang fight sampai 2024 tentu saja. Baik, ini menarik kemudian kalau dianggap bahwa restu seorang Jokowi adalah sebuah tiket tambahan begitu untuk kemudian bisa mencapreskan diri di 2024. Saya akan menanyakan ke Bang Faldo, apakah kemudian ini menjadi hal yang penting restu Jokowi ini, dan apakah jangan-jangan nanti ke depannya akan ada nama-nama lagi begitu Bang yang disebutkan dan di-endorse Pak Jokowi? Ya, kita melihat dan Pak Presiden Jokowi ingin memberikan teladan sebagai kepala pemerintahan yang membahagiakan ketika melihat seorang pemimpin yang sudah tidak memikirkan siapa musuh, siapa kawan, siapa lawan. Dan memang lagi-lagi tugas pemimpin adalah melanjutkan kepemimpinan gitu. Kadang-kadang kan kita terlalu gampang untuk mengkait-kaitkan ke sana kemari. Dalam derajat tertentu kita juga gampang marah, gampang, tapi juga gampang tertawa gitu loh. Nah, justru Pak Jokowi ingin memberikan teladan bahwa tugasnya di dunia politik juga agar terus menyatu dengan masyarakat gitu. Pak Jokowi ingin menyatukan politik dengan rakyat gitu. Jadi ini kerja yang sedang dilakukan untuk menyatukan politik tidak jauh dari rakyat, menghadirkan kebahagiaan dalam kultur demokratisasi kita yang ada hari ini gitu loh. Baik. Jadi ya ini adalah harapan yang kita rindukan ya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tadi contoh disampaikan oleh Mas Adi Pak Erlangga gitu. Kita bisa bilang Partai Golkar ya menggembirakan juga ketika kader Partai Golkar yang sampai hari ini Republik berdiri terlibat terus, bekerja terus untuk Republik gitu, selalu hadir dalam berbagai waktu pemerintahan, dan itu membanggakan gitu. Justru kadang-kadang yang saya heran, kenapa orang-orang bilang gitu Pak Jokowi tidak bermusuhan dengan Pak Anies gitu. Pak Jokowi nggak pernah bermusuhan dengan Pak Anies, tapi kita nggak tahu Pak Aniesnya gimana, mungkin kita nggak tahu gitu. Dan ini yang menyebalkan kan sebenarnya. Baik, Bang Faldo. Pak Anies pun ketika selesai pamitan ketika usai gitu. Jadi jangan-jangan ya ada orang-orang yang memang membuat kita melihatnya menyedihkan gitu. Bila kerja-kerja hebat Pak Jokowi selama 8 tahun ini dikubur hanya karena kebencian kita sesama anak bangsa. Tadi saya juga melihat Bu Bivitri komentar soal etis gitu. Itu kita bisa berdebat lah. Karena hari ini orang berbicara soal pilpres, jelang tahun politik. Dan ini kan masalah kita semua, polarisasi, perpecahan. Maka butuh seorang presiden yang harus bikin suasana jadi akrab. Suasana jadi menyenangkan. Gitu. Bang Faldo, jadi kita menikmati demokrasi. Kalau begitu pertanyaannya adalah ketika Anda menyebutkan semua yang disebutkan adalah diyakini oleh Presiden bahwa bisa meneruskan legasinya, programnya, jangan-jangan yang tidak disebut berarti dianggap tidak bisa meneruskan, begitu artinya Bang? Nah itu kan kata Mas Bram gitu kan. Saya tapi mengkonfirmasi. Kan lagi-lagi Mas Bram gitu ya, untuk soal didukung pasti perhitungannya lebih kompleks lagi-lagi. Namun kita kembali lagi ke yang tadi kami sampaikan gitu. Jadi membuat suasana menjelang pergantian atau ya keberlanjutan kepemimpinan ini gitu. Ya kita butuh banyak orang-orang yang bekerja terus untuk melanjutkan legasi presiden gitu. Kita juga menghormati legasi presiden sebelumnya gitu. Dan mengesankan sekali karena adanya dorongan untuk melihat orang, ya simpelnya gini lah Mas Ilham. Kita ada kawan pengen maju caleg, saya mau maju caleg nih, gitu. Dukung ya. Ya kita pasti dukung. Tapi kalau memilih, ya kan banyak variabel. Kali aja dapilnya sama kita, atau om kita juga maju di situ, gitu. Kan banyak variabelnya. Tapi lagi-lagi, upaya untuk menghidupkan ruang-ruang kompetisi yang lebih berkualitas tentu itu membahagiakan sekali bagi kita semua, Mas Bram. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Mas Adi. Artinya ketika hari ini anggapannya adalah nama yang disebut bisa melanjutkan legasi, yang tidak disebut dianggap tidak bisa, begitu artinya, Mas? Ya, membaca sikap politik Jokowi itu tidak harus melihat politik Jokowi dan tidak harus melihat apa yang disampaikan oleh Jokowi. Kita juga harus bisa membaca bagaimana gerakan
relawan-relawan politiknya yang belakangan ini begitu aktif melakukan konsolidasi dan gerakan politik ya, Mas Ilham. Kita tahu beberapa waktu yang lalu teman-teman relawan Jokowi itu kan berkunjung ke DPP Golkar. Dan sebelumnya kan kita dengar Jokowi bicara tentang capres dan cawapres adalah mereka yang paham tentang ekonomi makro dan mikro. Saya cukup yakin bahwa Jokowi sebenarnya secara tidak langsung juga ingin mengendorse Erlangga Hartarto yang saat ini sebagai Menko dan Ketua Umum Golkar yang sangat potensial mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Jadi bicara tentang endorsement dan dukungan Jokowi tentu tidak mungkin hanya mengarah kepada satu orang. Tapi satu hal, Jokowi itu pastinya akan melihat secara rasional, akan mendukung mereka satu yang bukan hanya melanjutkan legasi politiknya Jokowi, tapi mereka yang secara kalkulatif, rasional, dan statistik bisa memenangkan pertarungan politik. Karena bicara tentang soal program Jokowi, Nasdem yang mengusung Anies sekalipun juga bisa menjamin Anies juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, Mas Bram. Artinya apa? Jokowi pasti punya kepentingan, siapapun nanti yang bisa memenangkan pertarungan adalah mereka-mereka yang saat ini akrab, yang saat ini paham betul terkait dengan visi misi Jokowi, yang saat ini adalah orang-orang yang bisa dianggap bekerja sama untuk melanggengkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini. Tiga hal ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa Jokowi belakangan terlihat begitu aktif bicara tentang soal pencapresan di 2024. Padahal beberapa waktu yang lalu kita juga dengar Jokowi bicara di depan para relawannya ojo ke susu. Tapi belakangan ini kan Jokowi sangat aktif bicara tentang soal pencapresan di 2024 ya. Bicara tentang partai-partai itu supaya mendapatkan kotel efek. Bicara supaya misalnya partai jangan lama-lama untuk deklarasi. Bicara tentang partai-partai pendukungnya jangan salah pilih jagoan. Itu artinya apa? Bagi Jokowi di 2024 harus bisa dipastikan yang menang itu adalah orangnya Jokowi. Orang-orang yang bisa dipastikan semua program-program yang telah dijalankan Jokowi saat ini sustainable dan berkelanjutan. Sehingga Jokowi bisa mengklaim bahwa selama menjadi presiden 2 periode, bisa meninggalkan suatu hal yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Oke, berarti itu artinya pesan yang kemudian ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi begitu ya. Namun ini juga menjadi pertanyaan tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Bang Faldo. Saya akan menanyakan ke Mas Adi, apakah kemudian dalam kita bicara perspektif etika politik di Indonesia begitu, apakah ini masih hal yang wajar kalau kita berkaca pada kemudian Presiden Amerika atau Pilpres Amerika ini menjadi hal yang biasa begitu, mengendorse kemudian secara gamblang siapa kemudian calon suksesornya. Bagaimana dengan di Indonesia, Mas Adi? Kan bisa saja pernyataan Jokowi itu dibaca dalam konteks bercanda dan guyonan ya. Karena Jokowi kan berkisah menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Haritanu, bahwa Jokowi ini adalah wali kota 2 periode, kemudian di Jakarta jadi gubernur, dan kemudian menjadi presiden 2 periode di Jakarta. Mengulang itu sambil lalu minta maaf kepada Prabowo Subianto yang setelah itu pernyataan Jokowi muncul. Mungkin setelah ini jatahnya Prabowo Subianto. Konteksnya memang seperti orang bercanda membangun suasana keakraban. Dan itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai bentuk dukungan politik ya. Bagi saya candaan-candaan semacam ini sering kita dengar oleh pemimpin-pemimpin dan elit-elit di negara ini. Yang penting ya dukungan itu tidak berupa mobilisasi aparatus negara untuk memenangkan salah satu kandidat. Mas Bram. Ya, jadi kalau Jokowi misalnya memobilisasi seluruh aparatus negara mendukung Prabowo Subianto atau mendukung siapapun, itu yang sebenarnya tidak boleh. Saya ini kan acara-acara bukan acara kenegaraan. Yang tidak etis itu kalau kemudian acara kenegaraan Jokowi bicara tentang dukungannya terhadap salah satu kandidat tertentu. Karena ini acara partai, maka sangat mungkin yang dibicarakan adalah tentang elektabilitas partai, bicara tentang pencapresan dan seterusnya. Karena kalau kita membaca kalimat secara utuh, Jokowi kan juga memuji kerja-kerja Perindo yang dinilai sangat potensial masuk parlemen 2024 karena elektabilitasnya menurut survei yang dikutip Jokowi 4, sekian persen. Artinya apa? Memang Jokowi ini ingin memberikan pujian bagi orang yang memang saat itu berada di tempat. Karena kebetulan ada Prabowo Subianto, maka Prabowo lah yang dipuji. Saya juga yakin kalau ada menteri yang lain di situ, misalnya seperti Sani, Erlangga Hartarto, ataupun mungkin Erick Thohir, akan dimention itu sebagai orang yang akan didukung oleh Jokowi. Makanya bagi saya ini dukungan politik biasa-biasa saja, batas omongan, sama tidak menggunakan atribut-atribut dan instrumen-instrumen negara, saya kira tidak ada persoalan. Tapi yang paling penting memang, mestinya Presiden sudah harus mulai mengurangi bicara tentang pencapresan. Presiden harus mulai menghindari bicara tentang
konfigurasi pilpres ya, karena apapun judulnya publik ingin melihat bahwa presiden itu hanya fokus dengan hal-hal yang saat ini belum tuntas, apalagi setelah pandemi COVID, persoalan ekonomi, persoalan resesi kan menjadi persoalan-persoalan yang jauh lebih penting dibicarakan ketimbang bicara tentang pilpres 2024. Baik, saya kan ini poin menarik tentunya. Bagaimana kemudian jika endorse saja tidak apa-apa, tapi ditakutkan jangan sampai kemudian menggerakkan aparatur negara dan kekuatan negara begitu. Saya akan konfirmasi bagaimana kemudian Istana menjawab ini, Bang Faldo. Jaminan apa kemudian ini tidak akan berlanjut pada mobilisasi misalkan seperti yang ditakutkan? Ya, politik Presiden Jokowi adalah politik yang membahagiakan. Dan ini nggak boleh hilang dalam tahun-tahun politik kita, Mas Bram. Jadi, dan tadi saat ini kami kira loyalis dari Bapak Jokowi sangat banyak ya, dan menunggu arahan dari Pak Jokowi. Dan inilah yang jadi sesuatu yang diharapkan dari kandidat-kandidat yang berlaga gitu. Jadi ketika kita menginginkan adanya politik yang penuh dengan kebahagiaan gitu. Kita juga udah mengharapkan adanya pertarungan ide dan gagasan. Dan kalau kita bicara soal apa yang menjadi pesan presiden untuk menghadapi tahun depan, kita berpotensi menghadapi gelap, krisis energi, krisis pangan gitu, krisis keuangan yang ketidakpastian dari dunia yang terjadi hari ini. Justru hari ini benturan-benturan di bawah itu yang harus dihindari gitu. Dan caranya dengan membawa suasana politik yang happy gitu loh. Baik. Yang cheerful gitu. Kalau bahasa anak milenialnya itu yang chill gitu loh. Jadi ya mau nggak mau elit-elit tentu harus menunjukkan wajah gembira menjelang kompetisi ini terjadi gitu. Tapi terkait dengan ketakutan tadi ada jaminan kekhawatiran gitu. So ini juga kompetisi isinya anak bangsa kok, kita sama kita gitu. Jadi ya kita saling percaya untuk membangun suasana yang happy gitu. Jadi kita akan menghadapi namanya aja pesta demokrasi gitu. Ya dalam pesta ya kita bersenang-senang untuk mencari pemimpin. Kira-kira begitu, Mas Bram. Oke. Berarti ini kemudian menjadi jaminan bahwa kekhawatiran akan ada lanjutan misalkan mobilisasi dan penggunaan atribut-atribut negara, harapannya tentu tidak ada terkait dengan siapapun yang nantinya akan menjadi endorsement dari Presiden Jokowi. Terima kasih atas waktu Anda, Staf Sus Menteri Sekretaris Negara Bang Faldo Maldini dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno telah bergabung sama kami di Prime News. Selamat malam, salam sehat selalu Mas-mas kalian. Selamat malam Mas Ram, selamat malam Mas Faldo.